سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Alhamdulillahirrahmanirrahim Iman rahimani wa rahimahullah. Saudara-saudaraku seagama seiman yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala. Pada hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, kesempatan untuk hadir di sini di sela-sela kesibukan kita yang mungkin sudah menyibukkan kita di siang harinya. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam atas senasa kita aturkan kepada junjungan kita Uswatun Hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan kajian ilmu ini bisa membekali kita dan keluarga untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita di keseharian. Yang ketiga, teman fikir, pada hari ini akan diberikan materi oleh beliau Al-Ustaz Abdurrahman Ahmad Hafizahullah. Ya, beliau adalah pengajar di Pondok Pesantren Tukwah Sukoharjo dengan judul Al-Waswas di surat An-Nas. Kemudian insya Allah akan diselesaikan beliau sampai ke ayat terakhir, ayat 4, 5 dan 6. Al-Waswas yang berarti ini adalah bagaimana perlukan kita mohon perlindungan kepada Allah terhadap gangguan setan, bisikan setan. Baik, yang berikutnya siapkan catatan. Kemudian sambil menunggu iman kita yang belum hadir, kita segera mulai dengan kajian oleh beliau. Untuk itu, untuk dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Abdul Maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh hadirin yang senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita betul-betul mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa berkumpul di suatu perkumpulan yang
insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya insyaallah Allah akan memberikan ketenangan hati kepada kita. Kemudian mencurahkan rahmatnya kepada kita. Kemudian mengutus para malaikat-malaikatnya untuk ikut duduk di dalam majelis taklim. Semoga kita mendapatkan itu semuanya. Amin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan surat An-Nas. Saya wonten saklepetipun pembahasan surat An-Nas. Injil punika kalomben doa perlindungan. Atau judulnya adalah kepada siapa aku berlindung. Bagian yang ketiga. Kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan bagian yang keempat, yaitu dengan judul berlindung kepada Allah dari gangguan al-waswas. Al-waswas, wawu yang nomor 2 panjang, al-waswas, yang artinya adalah asyaiton, yaitu kelanjutan dari surat An-Nas. Itu ayat yang keempat, dan insyaallah akan kita selesaikan sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat ini merupakan rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga dari rukun-rukun al-isti'adzah. Al-isti'adzah itu doa perlindungan. Pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bahas 2 rukun. Karena al-isti'adzah, doa perlindungan itu ada 3 rukun. Jadi harus terpenuhi 3. Yang pertama adalah at-ta'awudz, doa perlindungan. Lafadznya dengan membaca a'udzu. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini ada 3 rukun. Rukun dari al-isti'adzah. Yang pertama adalah at-ta'awudz, lafaz doa perlindungan dengan membaca a'udzu. Maka dalam surat An-Nas, rukun yang pertama adalah lafaz qul a'udzu, sama. Rukun yang kedua adalah al-musta'adzu bi. Al-musta'adzu bihi. Apa itu? Yang dimintai perlindungan. Lafaz doa perlindungan. Yang kedua yang dimintai perlindungan. Siapa? Rabbin Nas, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rukun nomor 9 juga lafaz ta'awudzu. Aku memohon perlindungan. Nah, kepada siapa? Nah, kepada Rabbin Nas. Nah, ta'awudz sarung a'udzu billahi, a'udzu birabbil falaq, a'udzu bikalimatillahi. Sama.
sehingga kita harus berlindung kepada Allah darinya. Ya, itulah al-musta'adzu min. Ini 3 rukun ini. Sama dengan ketika panjenengan baca zikir sore, a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Rukun pertama apa? A'udzu, sama lafaz ta'awud. Yang kedua al-musta'adzu bihi, yang diminta oleh siapa? Bikalimatillahi tammah, dengan perantara kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Boleh, kenapa? Ini karena tawassul dengan sifat-sifat Allah. Yang ketiga al-musta'adzu minhu apa? Min syarri ma khalaq. Di sini Bapak Ibu surat An-Nas, tak ulangi lagi. Rukun yang pertama adalah kalimat ta'awud, a'udzu. Rukun yang kedua yang dimintai perlindungan, Rabbin nas, Rabbnya manusia, yang menciptakan manusia, penguasa manusia, ya. Ini yang mengatur urusan manusia, lahir, mati, hidup, rizki, semuanya. Rabb, ya. Dan tentunya itulah yang hanya disembah oleh manusia, disembah oleh manusia. Nah, Bapak Ibu, dari apa kita berlindung tadi? Maka ini rukun yang ketiga, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah sebagai Rabbnya manusia, min dari syarri kejahatan, keburukan, dari kejahatan, dari keburukan yang ditimbulkan oleh al-waswas. Al-waswas, bau yang kedua dipanjangkan pakai alif, itu artinya zatnya, ya. Itu zatnya, makhluknya. Maka para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud al-waswas adalah asyaiton. Asyaiton, yaitu setan yang selalu menyertai manusia. Orang sering mengatakan qarin, seperti perkataan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan al-waswas adalah wa asyaitanu al-muwakkalu bil insan, yaitu syaitan yang diciptakan oleh Allah, muwakkal, ya, yang ditakdirkan dia itu menyertai manusia, selalu menggoda manusia. Ini al-waswas yang dimaksud. Fa innahu ma min ahadin min bani Adam illa walahu qarinun yuzayyinu lahu al-fawahisha, kata Ibnu Katsir, bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun dari anak Adam melainkan dia selalu disertai korinnya, penyertanya dari syaitan jenis jin, yang setan itu selalu membisik-bisikkan, menghias-hiasi perbuatan maksiat dalam hati kita. Ini seperti yang Rasul sabdakan dalam hadisnya rawahu al-Imam Muslim dan yang lainnya, yang juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinu. Ma minkum
min ahadin illa faqad wukila bihi qarin. Tidak ada salah seorang di antara kalian pasti sungguh ya disertai padanya qarinnya, itu penyerta dari golongan jin. Terus kemudian para sahabat bertanya, qalu wa anta ya Rasulullah, napa nggih panjenengan ya Rasulullah? Apa juga Anda wahai Rasulullah, apa juga ada dari jin itu yang menyertai Anda, intel gitu ya? Qala na'am, iya. Cuman bedanya apa? Illa annallaha a'anani alaihi fa aslam fala ya'muruni illa bi khairin. Cuma bedanya setan yang disertakan saya ini, qarin yang menyertai saya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala a'anani alaih. Allah menolong saya untuk menundukkannya. Allah menolong saya untuk mengalahkannya. Sehingga akhirnya dia fa'aslam, dia tunduk. Ada mengatakan Islam, ada mengatakan tunduk. Sehingga qarin yang menyertai saya itu tunduk patuh dengan saya, manut nurut. Bukan Kanjeng Nabi nurut sama dia, tapi setannya nurut ya. Ini yang menyertai khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga fala ya'muruni illa bi khairin, setan yang menyertai saya itu tidak memerintahkan saya kecuali kebaikan. Kalau selainnya gimana Pak? Kalau kita gimana Pak? Coba perhatikan apa yang terdetik dalam hati kita. Lintasan-lintasan yang berjalan pada diri kita, nyut-nyut yang ada pada hati kita ya. Terkadang kita nyut koyo-koyo diajak untuk berbuat maksiat, ada yang mengajak berbuat kejahatan. Itulah kerjanya setan yang menemani kita. Maka coba perhatikan diri kita ini, ada dua nyut-nyut, ada dua lintasan-lintasan bisikan. Satu bisikan yang baik, dua bisikan yang buruk. Kalau Anda menjumpai bisikan-bisikan yang baik, itu bisikannya malaikat. Tetapi kalau Anda atau kita mendapati ajakan-ajakan, bisikan-bisikan yang buruk, suruh ninggalin sholat, suruh malas ngaji ya, suruh bakhil, itu bisikan setan. Takut miskin, itu bisikan setan. Seperti yang tercantum dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lisyaitani lamatan bi ibni Adam. Wal malakin lammatun. Sesungguhnya inna lisyaitan, setan itu memiliki kesempatan membisikkan bisikan-bisikan kepada anak Adam. Walil malaki lammatun, demikian pula malaikat juga diberi kesempatan untuk membisikkan kepada anak Adam. Apa bisikannya Bapak Ibu? Fa amma lammatu syaitan, adapun bisikan-bisikan setan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa i'adzun bisyarri wa takdzibun bil haqqi. Niku bisikane setan. Fa i'adzun bisyarri
takdzibun bil haq, mengajak kepada keburukan, menakut-nakuti kemiskinan sehingga nggak mau sedekah, nakut-nakuti kemiskinan sehingga nggak mau taklim, nakut-nakuti kemiskinan sehingga nggak mau ke masjid. Nanti saya ke masjid gimana dagangan saya? Kalau saya taklim gimana usaha saya? Terus dibikin takut. Akhirnya dia nggak mau ngaji, ya. Sholat pun sak-sae, nggak mau ke masjid, gitu. Setelah dapat rezeki nggak mau sedekah. Kenapa? Takut miskin. Butanya masih banyak. Terus seperti itu, ya. Itu bisikan-bisikan syaitan. Dan juga di antara bisikan setan wa takdzibun bil haq, membisikkan supaya manusia itu mendustakan kebenaran, supaya manusia tidak percaya kepada Al-Quran, supaya manusia tidak percaya kepada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisikan setan, supaya manusia mengedepankan akalnya dalam agama ini, supaya manusia dalam beribadah, beragama tidak mau tunduk kepada syariat. Itu bisikan setan. Wa amalamatul malaki, adapun bisikan malaikat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'iadun bil khairi wa tasdiqun bil haqqi. Kalau malaikat membisikkan apa? Menjanjikan kebaikan. Kamu jangan takut miskin, berinfaklah. Kamu harus ingat, setiap pagi Allah mengutus 2 malaikat yang mendoakan kepada manusia. Satu mendoakan supaya diberi ganti bagi yang infak, yang kedua didoakan supaya rugi ketika dia dibagi. Kamu jangan takut miskin, berangkat kamu taklim, berangkat ke masjid. Itu bisikan malaikat. Jangan malas, semangat, jangan putus asa, terus usaha. Itu bisikan malaikat. Ya. Banyak berdoa, tawakal kepada Allah. Itu bisikan malaikat. Wa tasdiqun bil haq, dan malaikat membisikkan supaya kita membenarkan isinya Al-Quran. Malaikat membisikkan kita supaya membenarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat membisikkan supaya kita dalam beragama kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, maka mari kita perhatikan lintasan-lintasan yang ada pada hati kita. Kira-kira sing ngandani, sing bisik-bisik itu siapa, kan gitu. Itulah tafsir dari al-waswas asyaiton. Maka syaitan itu ketika membisikkan, terkadang dengan kalimat-kalimat yang bisa didengar oleh orang yang dibisikin. Seperti dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Hadis rawahu Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ahmad, wa sahhahahu Al-Albani fi Sahih Sunan Abi Dawud. Pernah suatu ketika, hadis sumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, pernah suatu ketika ada seorang laki-laki mendatangi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, inni uhaddisu nafsi bi syai', sungguh saya berbicara kepada sesuatu dengan sesuatu yang ada pada diriku. Saya ini ngobrol
dialog dengan sesuatu yang ada pada diri saya, suaranya kedengaran oleh saya. Maka Bapak Ibu seperti itu ada di antara apa yang dibisikkan setan itu, ya, itu terdengar suaranya. Ima bisautin khafi, ada dengan suara yang lirih. La yasma'uhu illa man ulqiya ilaihi, dan itu tidak didengar kecuali oleh orang yang dibisiki sama setan. Itu terkadang. Wa ima bi ghairi sautin, tapi terkadang tanpa ada suara. Itu pernah terjadi. Saya punya teman sendiri itu pernah nyata. Jadi dia bercerita kepada saya, diganggu, betul diganggu, naudzubillah min dzalik. Jadi dibisikkan dengan suara, diajak ngobrol, diajak ngomong. Ini ya, itu termasuk bisikan setan. Kemudian apa? Orang tadi mengatakan, la'an akhira minas zaman ahabbu ilayya min an atakallama bih. Saya ini baik kanjeng Nabi, aku lebih baik jatuh dari atas langit sana, dari langit sana. Mending saya ini jatuh dari atas remet daripada saya ngobrol diajak bicara sama dia, mengganggu betul. Ya toh? Mungkin naudzubillah min dzalik mau tidur dibisikin, diajak ngomong, ya toh? Mungkin ketika jalan diajak ngomong, bola alam. Mungkin ketika panjenengan melihat orang yang istilahnya, mohon maaf ya, gila ya, kan sering ngomong gitu kan, itu mungkin, tapi saya tidak menduga-duga. Artinya itu barangkali kan dia ngomong terus, seperti ajak ngobrol sama, ya, demi bil terus gitu ya. Barangkali seperti itu, tapi kita berlindung kepada Allah. Sampai orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya itu jatuh dari langit, antara remet ibaratnya. Kalau lu seneng mengikuti ibadah, kalau diajak ngobrol kali, napa sih manggil wonten diri kula punika. Terus kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai bertakbir 2 kali. Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ila al-waswasati. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan tipu daya setan itu cuma sebatas bisikan-bisikan. Nah, solusinya gimana Mas kalau kita itu menjumpai seperti itu? Ya ta'awud tadi. Ya. Ta'awud ini senjata yang ampuh. Bahwa kita ketika diganggu setan, kita membaca ta'awud. Wa idza yanzaghannaka syaitanu nasbun fasta'id billah, kata Allah. Kalau kamu diganggu setan, segeralah berlindung kepada Allah. Ya, berlindung, betul-betul berlindung. Maka nanti insya Allah semoga masih ada waktu, kita akan membacakan bagaimana cara kita termasuk untuk membentengi diri kita dari godaan setan, termasuk bisikan-bisikan. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya, itu tadi kisah nyata yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan saya sendiri menjumpai orang seperti itu, ya. Saya cuma bisa memberikan cara supaya kamu insya Allah sembuh. Sebetulnya dia minta diruqyah, tapi saya nggak meruqyah, nggak usah. Kita coba yang tanpa ruqyah dulu. Bagaimana? Pertama, kalau kamu menjumpai seperti itu, segera baca ta'awud. Cici. Loro,
Kalau kamu diajak ngomong, nggak usah kamu gagas. Tuh yang kedua. Yang ketiga, jaga sholatmu, sholat wajib ke masjid. Keempat, jaga zikir pagi dan petangmu. Kelima, mau tidur baca zikir, dan ada tuntunannya. Terus setiap kamu masuk kamar mandi baca zikir, masuk rumah baca zikir, kemana pun kau baca zikir, sudah ada tuntunannya. Dia tak kasih buku. Sembuh, Pak, alhamdulillah dengan izin Allah. Sembuh, nggak usah diruqyah. Intinya sih itu tuh jangan kamu gubris gitu. Tokno baik, biarkan aja. Pelak kesel dewe, kan itu. Ya memang berisik. Dan setiap kita Bapak Ibu pasti dibisik-bisiki. Cuma kadang bisikan itu ada yang berupa suara, ada yang tidak bersuara. Tadi. Bapak Ibu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan. Wasurur syaitan, keburukan syaitan, kasiratun la tuhsa. Jadi kejahatan setan itu banyak, gak bisa kita hitung. Ada yang setan naudzubillah min dzalik tugasnya memisahkan suami istri, gitu. Ada setan ngajari sihir, gitu. Ada setan mau diutus untuk nyolong dan sebagainya, banyak sekali. Wa a'dhamu sifatihi wa ashadduha syarran wa aqwaha ta'siran wa ammuha fasadan al-waswasatu. Jadi kejahatan setan itu banyak. Kita nggak bisa menghitung Bapak Ibu. Tetapi wa a'dhamu sifatihi, sifatnya setan yang terbesar, yang paling bahaya, wa asyadduha syarran, keburukan yang paling buruk, yang paling elek, wa aqwaha ta'siran, yang pengaruhnya itu paling kuat, wa ammuha fasadan, yang kerusakan bisa menyeluruh, mencakup siapapun, mengenai siapapun, yaitu kejahatan yang namanya al-waswasah, bisikan-bisikan tadi. Ternyata itu paling bahaya. Kenapa Bapak Ibu? Lihada wasofahullahu azza wa jalla biha. Oleh karena itu Allah mensifati syaitan dengan al-waswasah, sehingga jika disebut diberi nama al-waswas sesuai dengan sifatnya. Al-waswas itu makhluknya, kemudian sifatnya al-waswasah, pekerjaannya adalah al-waswasah, memberikan bisikan-bisikan, memasukkan bisikan-bisikan ke dalam hatinya anak Adam. Ya. Wahia aslu kulli syarrin yaqa'u fil ardi. Bisikan-bisikan ini Pak, kenapa paling dahsyat, paling bahaya? Ya. Karena ini merupakan pokok asal dasar dari seluruh keburukan yang terjadi di muka bumi ini. Coba ketika antar negara perang, itu kalau nggak bisikan setan nggak mungkin, gitu. Negara jadi hancur. Ya. Kemudian suami istri sering tengkar terus, itu juga dipengaruhi sama setan. Ya. Orang jadi putus asa, naudzubillah min dzalik,
setan. Kemudian berita korupsi yang besar-besar itu juga dibisiki sama setan. Nah, saya ngerti, gitu. Tenang, aku dadi sugih, itu, gitu. Dan seterusnya, naudzubillah min dzalik, banyaknya perzinahan juga sama bisikan setan. Naudzubillah min dzalik, adanya homo LGBT itu juga bisikan setan. Kenapa? Biar keluar dari fitrahnya manusia. Terus semua karena bisikan setan. Maka ini merupakan asal kulli syarrin. Fondasinya seluruh keburukan itu adalah dari asal bisikan setan. Wong cetil akhirnya pertumpahan darah, gitu. Jadi iri, akhirnya padudon, rebutan warisan, rebutan harta, itu juga dari setan. Pekerjaannya setan. Mintarkil wajiban, meninggalkan kewajiban, tinggalkan sholat, sama tadi. Tinggalkan taklim, sama tadi. Rasa taklim. Gue dagangan mesti nunggu sopo. Ya, nggak usah kau taklim, kamu nggak akan jadi kaya. Nanti langganmu udah lari. Kenapa kamu ke masjid? Iman lo, hilang 10 menit, langganan lari gitu. Ini kalau dagangan, Pak. Dan seterusnya. Setan selalu membisikin kita. Al-taksiri pihak. Kalau nggak meninggalkan kewajiban, mungkin meremehkan kewajiban. Yang seharusnya kita itu sholat ke masjid datangnya awal subuh, ketika adzan Allahu Akbar, segera persiapan. Kadang kita masih asik dengan HP, belum kumat toh, cek buku kumat sih, ya kan? Itu Pak, buku kumat sekalian, belum selesai. Dan seterusnya, itu termasuk menggoda kita. Padahal kita diminta untuk mencari sop yang pertama, belum mencari barisan pertama. Tapi kadang meremehkan sholat, entah itu meremehkan waktunya, diulur-ulur, meremehkan rukun dan syaratnya, meremehkan khusyuknya. Itu Allah sebenarnya rebu-rebu gedang baik. Ya, sebenarnya rebu-rebu gedang lah ya wis. Kalau kita sholat masih bisa belajar, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena orang sholat itu masih dianggap rugi. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Kenapa Pak celaka? Karena mungkin meninggalkan kewajiban tepat waktu tadi, meremehkan waktunya sampai mau habis waktunya. Contohnya sholat asar, ya, ketika matahari masih tinggi, matahari. Apa nih Bu? Sibuk lagi. Bisa dibur. Sampai ketika matahari mau tenggelam baru mau sholat asar. Maka dalam tafsir Katsir dijelaskan hadis digambarkan seperti apa? Naqara, seperti burung atau misalnya ayam seknutul Allah Akbar gitu. Sholatnya cepat banget, gak mendapatkan khusyuknya, gak mendapatkan tumaninahnya. La yadhkurullaha illa qalila, tidak berzikir kepada Allah kecuali cuma sedikit. Maka Nabi mengatakan apa? Tilka sholatul munafik. Kaya menunjukkan sholatnya orang munafik. Tetapi ini nifak amali, bukan nifak akbar, nifak asghar. Artinya apa? Dia meremehkan sholat, dia masih muslim dia nggak keluar dari Islam, dan dia berbuat kemunafikan tapi nifak amali, ya, meremehkan sholat. Maka dikatakan masih rugi. Ini contoh saja. Dan itu semua Bapak Ibu karena bisikan-bisikan syaitan. Ini di antara keterangan dari ayat tersebut. Min syarri al-waswasi
Khannas. Setelah kita tahu tafsir al-waswas, itu syaitan yang pekerjaannya adalah yulki al-waswasata, memasukkan bisikan-bisikan ke dalam hatinya manusia, bisikan yang buruk. Maka setiap ada bisikan yang buruk itu pasti dari syaitan. Ya? Tetapi kalau Anda menjumpai bisikan yang baik, ayo semangat, jangan putus asa, gitu. Ayo semangat terus, usaha. Ayo ke masjid, berangkat ke taklim dan sebagainya. Ayo sedekah. Itu kalau Anda menjumpai seperti itu dari malaikat. Faman wajada dzalika fa innahu minallah. Barang siapa yang mendapati bisikan-bisikan yang baik, itu sesungguhnya dari malaikat yang asalnya dari Allah. Maka falyahmadillah, hendaklah dia memuji kepada Allah. Faman wajadal ukhra, kata Nabi, barang siapa yang menjumpai dalam hatinya bisikan-bisikan yang tidak baik, fa innahu minasyaitan, itu dari syaitan. Falyata'awwad billahi minasyaitonir rajim, hendaklah dia berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan dan godaan syaitan. Maka Bapak Ibu, kalau kita menjumpai nyut ngajak sing elek, tinggal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, segera membaca ta'awudz. Insyaallah billah ning macane sing tenanan a'udzu. Anda paham? Nek maca a'udzu aku berlindung billahi, hanya kepada Allah, minasyaitonir rajim. Anda paham? Insyaallah itu hilang. Kenapa? Itu janjinya Allah kok. Allah nggak mungkin ingkar janji. Nggak mungkin Allah ingkar janji. Kalau itu Anda betul-betul membaca dan tawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan hilangkan gangguan itu. Nanti soal kita bahas beberapa bentuk-bentuk godaan syaitan. Kemudian Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini, ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, Allah mengatakan min syarri al-waswasi al-khannas. Al-khannas. Sekarang apa makna al-khannas? Khannas itu adalah, ini termasuk sifat setan yang berikutnya. Yang kedua, yang pertama itu al-waswasah, itu sifat yang pertama, kerjaannya memasukkan kalimat-kalimat yang buruk ke dalam hati manusia. Ini sifat pertama. Sifat yang kedua, khannas, min syarril waswasil khannas. Khannas apa maknanya Bapak Ibu? Maknanya adalah ikhtafa. Setan itu delik, setan itu sembunyi, setan itu lari. Loh, nah kok lari Mas? Katanya mengganggu. Nah, ini ada sebabnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, perkataan Sa'id bin Jubair yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qoulihi al-waswasil khannas, bahwa asyaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu bertengger, setan itu ya bertempat, ya, jasimun. Jadi
Jadi setan itu bertempat, bertengger, siap-siap nih Pak. Di mana? Di dalam hatinya anak Adam. Fa'ida saha wa qafala pas-pasa. Ini sifatnya. Ketika anak Adam itu saha, lalai, anak Adam itu ghafala, maka setan itu akan was-wasa, akan memasukkan bisikan-bisikan yang buruk. Tetapi fa'idha dzakarallaha khanasa. Ketika anak Adam itu berzikir kepada Allah, maka setan itu akan khanasa, akan ikhtafa, akan delik, dia akan sembunyi, dia akan lari. Ini makna khanas. Jadi Bapak Ibu para jamaah, kalau kita ingin jauh dari godaan-godaan setan tadi, perbanyak zikirnya, dijaga zikirnya, penuhi hati dan lisan kita tuh zikir. Ada zikir-zikir yang koyak, yang dibatasi waktu dan jumlahnya, seperti panjenengan jaga zikir pagi petang Anda, jaga itu. Itu isinya doa-doa perlindungan. Disuruh baca ayat kursi, itu juga perlindungan dari setan. Setan gak akan mendekat, ya toh? Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Apa janjinya Kanjeng Nabi? Ya, takfika kulli syai', takfika kulla syai', akan mencukupi dirimu dari segala mara bahaya. Takfika kulla yaum, setiap hari sudah cukup itu kamu baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, mencukupi. Tetapi ketika Anda menambah zikir yang lain, benteng Anda semakin berlapis-lapis, semakin kuat. Ibaratnya anak panah atau misalnya aparat itu nembak cor gitu ya. Kalau cuma sebatas baju atlet dulu, gitu, tetap ya sakit menawi. Tetapi kalau tambah tembok lagi, nggak mungkin tembus kan gitu. Sehingga kalau zikir kita perkuat, itu ibaratnya kesnon, benteng. Maka ada ulama mengarang buku zikir, ya, dari Quran dan Sunnah, diberi judul apa? Diberi nama Kesnul Muslim, bentengnya seorang Muslim. Ya. Ini pentingnya zikir pagi petang. Termasuk dari seluruh keburukan Bapak Ibu. Contoh, ketika Anda berzikir gini, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur amrati wa amin rawati. Allahumma fadli min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uhtala min tahti. Ini zikir ampun, Pak. Ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah, dan mohon keselamatan. Mohon ampun dan mohon keselamatan. Di mana? Di dunia wal akhirah. Dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, aku mohon ampun, mohon maaf dari dosa-dosaku ya Allah, dan mohon keselamatan fi dini wa dunyanya, di dalam agamaku. Selamatkanlah agamaku, selamatkanlah duniaku, wa ahli, keluargaku, anakku, istriku, suamiku, ya, semuanya, hartaku, wa mali, hartaku, mobilku, rumahku, semuanya Pak. Ternyata ini doa perlindungan dari hasad, dari iri dengkinya orang. Ini Allahumma astur
bahaya yang akan menghampiri kita. Dengan doa tadi, insya Allah akan menjaga. Wa a'udzu bi adzamatika, dan aku berlindung dengan perantara keagunganmu ya Allah, dibinasakan dari bawah kakiku seperti gempa bumi, banjir bandang dan seterusnya. Ini pentingnya zikir pagi petang. Tolong dijaga betul-betul. Ya, sempatkan waktu. Misalnya, ya, itu waktu yang lebih enak itu ketika Anda habis sholat asar, habis zikir pada sholat, luangkan waktu paling 1/4 jam itu zikir sekian banyak, itu Allah selesai. Sambil dibaca tidak apa-apa. Habis sholat subuh, Anda zikir pagi selesai. Setelah itu sambil duduk zikir pagi. Baru itu jenang aktivitas sudah enjoy. Tinggal nanti zikir penguat lainnya. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Zikir naik kendaraan, masuk rumah dan seterusnya. Zikir berangkat kerja, nanti sampai tempat tujuan baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan seterusnya. Penuhi zikir. Atau zikir yang umum. Anda sambil jalan, naik motor, naik mobil, baca istighfar, astagfirullah, 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 subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Atau baca Al-Quran, ya, sambil murojaah gitu. Ketika Anda memperbanyak zikir, ini kata Ibnu Abbas, apa itu? Fa idza dzakarallaha, ketika hamba itu berzikir kepada Allah, khonasa, setan itu akan lari. Setan itu akan lari, Bapak. Seperti ketika setan itu mendengarkan adzan, ya, maka setan itu akan lari, akan terbirit-birit, ya toh. Itu contoh di antara bagian daripada zikir. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat berikutnya. Tadi ini sifatnya setan, yang kedua khannas. Apa khannas artinya? Sembunyi, delik atau lari. Bahkan takutnya itu luar biasa. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin melawan setan, kita nggak bisa dengan membawa bedil atau pedang. Itu setane kalau bercurit. Bukan seperti itu melawan setan. Cukup senjata Anda itu zikir sama Allah. Wa idza zanzaghannaka syaitan nasbun fasta'id billah. Kalau kamu diganggu setan, berlindunglah kepada Allah. Ya. Berikutnya, sifat berikutnya, sifat yang ketiga. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Hadhihi sifatun salisatun lisyaitan. Ini sifat yang ketiga bagi syaitan. Maka kalau kita sudah berikan bahwa sofahu awalan, Allah mensifati syaitan yang pertama bil waswasati, bisikan-bisikan, ada ucapan-ucapan yang mengajak kepada keburukan. Summa wasofahu saniyan bil khannas, Allah mensifati setan yang kedua dengan khannas, delik. Yang ketiga, summa wasofahu salisan biqauli yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu memasukkan perkataan-perkataan yang buruk ke dalam hatinya manusia. Itu juga hampir sama dengan yang pertama. Ya. Bapak Ibu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjelaskan pekerjaan setan, yang mana kalimat-kalimat itu dimasukkan ke dalam dadanya anak Adam. Sudur, ya, sudur itu jamak dari sodr, yaitu diibaratkan adalah
tempat yang ada dalam dada kita ini, itu tempatnya hati atau rumahnya hati. Di dalam dada ini ada, kalau orang mengatakan jantung gitu ya, jantung hati gitu. Maka tempatnya di dada ini. Maka disitulah setan bekerja, selalu membisik-bisikkan hatinya manusia, memasukkan perkataan-perkataan yang indah, tetapi menipu. Maka dari itu Bapak Ibu para jamaah, kita diperintah untuk menjadikan setan ini betul-betul sebagai musuh. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat yang ke-6, Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan." Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Ayat berikutnya, minal jinnati wan nas. Allah menyebutkan dalam ayatnya minal jinnah, bahwa setan itu ada dua macam, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan agar sahabat Abu Dzar berlindung kepada Allah dari gangguan atau bisikan syaitan. Beliau bersabda, "Ta'awwad billahi min syayatinil insi wal jinni." Ya Abu Dzar, berlindunglah kamu kepada Allah dari kejahatan setan-setan jenisnya jin dan manusia. Kemudian qultu alil insi syayati, wahai Rasulullah, napa manusia ku enten setan jenisnya manusia kan? Apa ada setan jenis manusia? Qala na'am. Bahkan syarrun min syayatinil jinni, lebih jahat, lebih buruk pengaruhnya daripada setan jenisnya jin. Ini hadis ini juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, oleh Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ahmad. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita. Barang siapa yang membaca doa perlindungan, itu menunjukkan dia itu orang baik. Kenapa Pak? Karena ingin jauh dari setan. Jadi orang itu kalau membaca doa perlindungan ya, dari setan, maka itu orang baik. Kenapa? Karena tidak mau berkawan dengan setan. Maka al-isti'adzah ini suatu bagian dari doa perlindungan. Karena setan itu akan menggoda manusia kapanpun, termasuk ketika kita membaca Al-Quran. Kita diperintah untuk membaca ta'awud. Wa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau ingin membaca Al-Quran, membacalah ta'awud. Maka dengan membaca ta'awud itu agar kita tidak diganggu sama setan. Kadang dipalingkan, digoda, dibuyarkan gitu. Itu di antaranya. Bapak Ibu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karena kita sudah tahu tentang keburukan setan itu,
akan membacakan waswasah, bentuk-bentuk bisikan setan, bentuk-bentuk bisikan setan sesuai dengan dalil. Bentuknya apa saja, modelnya piye. Bisikan-bisikan setan itu ada beberapa macam dan tingkatan-tingkatan. Yang pertama, famin waswasatihi tazyinul kufri wa syirki. Di antara bisikan-bisikan setan yaitu setan menghias-hiasi kekufuran dan kesyirikan. Setan itu menghias-hiasi kekufuran dan kesyirikan. Kufur syirik itu saya apa mboten? Bagus enggak? Sangat buruk. Tapi oleh setan dikemas biar indah, biar baik, biar diikuti oleh manusia. Mana dalilnya Bapak Ibu? Surat Al-Maryam ayat 83. Allah berfirman, alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirin ta'uzzuhum azza. Apa kamu tidak melihat? Sesungguhnya kami itu mengirim setan ya, untuk menguasai orang-orang kafir. Untuk menguasai orang-orang kafir, ta'uzzuhum azza, supaya apa? Setan itu tuhwihim ihwa'an, supaya setan itu menyelewengkan, menyimpangkan manusia sejauh-jauhnya. Sehingga orang-orang yang tidak beriman akan memandang baik kekufuran yang telah diyakini atau dikerjakan. Ayat yang lainnya dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-38, Allah berfirman, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin. Ya. Apa artinya? Mereka orang-orang musyrik itu, kenapa dia langgeng dalam kemusyrikannya? Mereka eksis dan tetap bertahan gondeli kemusyrikannya karena wazayyana lahumus syaitan. Setan menghias-hiasi perbuatan mereka, amalan. Sehingga ketika setan menghiasi kesyirikan mereka, apa yang terjadi? Fasaddahum 'anis sabil. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus. Maka akhirnya mereka orang-orang musyrik berada di barisan orang-orang yang merintangi kebenaran. Kenapa? Karena setan menghias-hiasi kemusyrikan mereka. Dan ayat-ayat yang lainnya seperti juga nanti bisa dibaca di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-48. Yang kedua, di antara bisikan-bisikan setan, wa min waswasati tazyinul ma'asi. Di antara bisikan setan adalah setan menghiasi perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi maksiat itu juga suatu keburukan, kebusukan, tetapi oleh setan dihias-hiasi. Dihias-hiasi. Gen ketok indah, biar kelihatan bagus.
menyenangkan, menggiurkan. Ya contohnya Pak, misalnya orang pemabuk kan yo mumet Pak. Mabuk kan yo mumet Pak, gilenya melakukan tayang gitu Pak. Mabuk kan khamr dunia kan ada 4 sifat. 1, bikin mabuk. 2, bikin pusing. 4, penyebab orang itu sering nguyuh. Mulai mabuk itu sanggon-nggon. 3, 4, muntah. Gitu. Dipahami. Tetapi oleh orang yang berbuat seperti itu enak, nanti ngeplay. Kita akan membayangkan kegiatan seperti itu. Katanya loh, kalau butuh nanti mabuk. Itu menghiasi kemaksiatan apapun. Mana dalilnya Bapak Ibu para jamaah? Contoh seperti dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-20 sampai 22. Waswasa lahuma syaitanu liyudiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Ini kisah siapa? Adam dan Hawa ketika di surga. Allah sampun mati-mati sudah mulai. Kamu jangan mendekati pohon ini. Sajaratul khuld. Wah, cedak iki. Wis dilarang. Setan menggoda. Wa waswasalahuma syaitan. Setan membisik-bisiki Adam dan Hawa. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Nabi Adam alaihissalam dan Hawa menuruti bisikan setan karena ditipu. Dan kenapa Allah melarang kamu itu tidak boleh mendekati pohon itu? Karena kalau sampai kamu dimakan dari pohon itu, kamu nanti akan kekal di surga. Mau makan saja, bagian kekal. Jadi sama saja setan ini menuduh Allah itu dusta sama Adam. Allah ini ngaku sama Adam. Itu tuduhan si iblis. Kamu makan aja, kenapa? Kalau kamu itu tidak makan, kamu tidak kekal di surga. Tapi kalau kamu makan, kamu akan kekal di surga. Padahal apa? Allah sudah meleng, jangan dekat-dekat pohon itu. Akhirnya melalui sama setan, akhirnya terbuka seluruh auratnya sampai cari pohon-pohon surga untuk menutupi auratnya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Allah murka, Allah marah. Akhirnya keduanya diusir dari surga. Wa qala bidu minha jami'a. Wis sakloro medhun. Metu saka surga, turun ke bumi. Allah marah semarah-marahnya. Seperti yang tercantum dalam surat Toha 123 juga surat Al-Baqarah juz-juz awal. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu nanti terhadap sebagian yang lain akan jadi musuh. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti setelah datang kepada kalian petunjuk dari kami, faman ittaba'a hudaya. Barang siapa yang mau mengikuti petunjuk kami, fala yadhillu wa la yashqa. 1, dia tidak akan keblinger, kesasar. 2, tidak akan sengsara. Barang siapa kata Allah yang nanti setelah datang petunjuk dariku yang dibawa oleh para rasul, barang siapa yang mau mengikuti petunjukmu, kata Allah, 1, dia tidak akan tersesat. Yang kedua, dia tidak akan sengsara. Artinya apa tafsirnya? La yadillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Enggak akan tersesat di dunia, enggak akan sengsara di akhirat. Bagaimana? Ikuti petunjuk Rasul. Ya. Ini bisikan setan. Itu juga
Juga hampir sama dalam surat At-Toha 120, kisah Adam Aisyah. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Ini perkataan siapa? Iblis yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Setan membisikkan Adam, hei Adam, gelem apa tak dudui? Ya, siji, wit nek mbok pangan bakal langgeng ning surga. Loro, kamu nanti akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan sirna. Akhirnya nurut, itu tadi. Akhirnya diusir dari surga. Iblis diusir, Adam diusir, sama istrinya diusir. Tetapi akhirnya Allah menerima tobatnya Nabi Adam alaihi assalam. Diterima tobatnya. Bapak para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara macam-macam bisikan syaitan. Wa min waswasatihi. Di antara bisikan-bisikan syaitan yaitu seperti yang tercantum dalam sebuah hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya'ti syaitan ahadakum. Setan akan mendatangi salah seorang di antara kalian. Hati-hati. Fayaqul, terus setan berkata, man khalaqa hadza? Siapa menciptakan ini? Siapa menciptakan pohon? Menciptakan bumi? Menciptakan kamu siapa? Pasti kita jawab Allah. Ada. Terus juga digiring ke situ, sama menciptakan langit, menciptakan bumi. Terus akhirnya hatta yaqulu, sampai setan berkata, man khalaqallah? Terus menyatakan Allah sapa? Itu bisikan setan. Hati-hati. Faman wajada dzalika, kata Nabi, barang siapa yang menjumpai kalimat seperti itu, kok sampai titik perkataan siapa ya yang menciptakan Allah, berarti Anda sedang dibikin ragu-ragu kepada Allah oleh setan. Apa solusinya? Nabi mengatakan, fal yasta'id billahi waliyantahi, maka berlindunglah kepada Allah, membaca ta'awudz dan sudahlah. Jangan dituruti itu bisikan itu, berhenti. Ya, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, rawahu al-Imam Ahmad, hampir sama juga. Tadi saya sampaikan tentang masalah perkataan seorang laki-laki yang memang dibisiki setan dengan suara yang akhirnya Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi radda kaida bila waswasan. Jadi intinya ketika Anda menjumpai pertanyaan seperti itu, kok sampai titik akhirnya Anda ditanya siapa yang menciptakan Allah, kata Nabi apa? Segeralah membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsi. Itu di antara jenis-jenis ta'awudz. Baca ta'awudz, Pak. Terus waliyantahi, sudah hilang, berhenti dari mengikuti alur ajakan setan tadi. Jangan digubris, kan gitu. Jangan digubris. Yang keempat, di antara min waswasatihi aidan, di antara bisikan-bisikan setan adalah an yushghilal qalba bi hadisihi wa wasawisihi fayuqi'ahu fi nisyani ma arada fi'lahu aw qawlahu min amri diniyin aw dunyawiyyin.
Ini seperti yang menimpa Yusha bin Nun yang ketika menyertai Nabi Musa alaihissalam, ketika mencari Nabi Khidir. Padahal sudah membawa perbekalan untuk makan. Membawa apa itu? Kalau bahasa kita gereh, gitu. Hewan, ikan yang sudah dimasak matang, gitu. Tinggal makan, tapi bisa hidup kembali, gitu. Gitu. Mencolok tak? Itu ikan sudah dimasak, tinggal makan untuk perbekalan, tapi bisa mencolok. Di mana itu? Yaitu tempat ketika ada di situ Nabi Khidir. Ya. Itu sebagai tanda. Itu kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Ya. Yaitu ketika Yusha bin Nun menyertai Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-63. Ya. Fa inni nasitul hut. Aku lupa mau menyampaikan kisah tentang ikan tadi. Mencolok gitu ya. Jadi melewati daerah itu Pak. Yang dituju itu misalnya Solo Tigo mriki misalnya loh ya. Kelewatan tekan Semarang mriko. Terus luwe. Iki aku lupa awake luwe iki. Tapi mangan sik. Waduh. Kula kesupen perlu Kanjeng Nabi. Wah, cerita niku lali. Wa arsalihu illa syaitan an atkura, dan tidak ada yang membuat satu lupa. Artinya penyebab lupa saya tuh bisa-bisikin biar lupa menceritakan hal itu. Dan Musa kebablasan meronokan itu. Saya lupa mau cerita, dan tidak ada yang menjadi penyebab satu lupa kecuali setan selalu membisik-bisikkan saya. Artinya apa? Ikan itu mencolok lompat ke dalam air laut, terus membentuk jalan, dan jalan yang dilewati ikan itu tidak akan kembali. Artinya apa? Terus berlubang. Masya Allah. Jadi air yang dilewati ikan itu berlubang, tidak kembalinya menyatu gitu. Ya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam, ya situ tempatnya. Akhirnya balik lagi. Ya situ tempatnya. Ini contoh was-was setan. Kadang itu kita pengen cerita tadi penting sekali, nyut hilang. Aduh, apa gimana? Ya, nah, itu kadang kita itu dibisik-bisik sama setan biar lupa. Rencana mau ngerjakan ini itu, misalnya mau sholat duha, terus disibukkan dengan akhirnya lari. Waduh, jam 12 aku mau duha gitu. Ya. Dan seterusnya. Banyak hal itu, ya ibu pasti juga mengalami seperti itu. Nah, itu termasuk di antara bisikan setan. Yang kelima, bisikan yang kelima, annahu yuhimu al-insan wa yukhawifuhu min al-umuri mustaqbalati. Setan membuat ragu-ragu, membuat syak, dan menakut-nakuti diri kita akan perkara yang akan datang. Padahal Bapak Ibu, perkara yang akan datang itu kita nggak tahu. Contoh, ketika seseorang ingat sama takdir, ketika dia ingat kepada
hadis yang lainnya. Malu, kamu beramallah, jangan pesimis, optimislah. Malu, bekerjalah. Aduh, tak ada orang nyambut geser ke kamu kayak miskin, pas kesel. Ya toh? Contohnya itu dunia seperti itu, kurang nyambut gaya. Nah, apa nyambut gaya? Aku tak ada nyambut gaya kemarin melarat kok. Apa ngerti nek sesuk kowe melarat? Siapa tahu kamu itu sebab usaha kamu jadi orang kaya. Kan gitu. Optimis. Gitu. Optimis, jangan putus asa. Apa yang sudah kita usahakan terus usaha. Jangan putus asa. Termasuk usaha untuk akhirat. Kalau kita ingat takdir di surga neraka, ingat nasihat Nabi. Malu, beramallah kalian, bekerjalah kalian. Fakulun muyassarun lima khuliqalah. Karena segala sesuatu akan dimudahkan menuju takdir akhir. Digampangke. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, orang yang memberi, mengeluarkan apa yang wajib dikeluarkan, apa itu? Tenaga, waktu untuk beribadah kepada Allah, harta untuk diinfakkan. Wattaqo, dia takut akan siksanya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan wasaddaqa bil husna, membenarkan akhirat, surga, pahala, maka Allah akan memudahkan menuju kepada kebaikan demi kebaikan. Dia pasti optimis. Terus seperti itu. Dan ternyata Bapak Ibu, kebaikan yang dikejar itu apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fa'amma ahlus sa'adah. Adapun orang yang nantinya calon menempati surga, yang akan mendapatkan kebahagiaan di surga, ahlus sa'adah, fayuyassaruna ila amali ahli sa'adah. Dia akan digiring, dimudahkan untuk mengamalkan amalannya ahli surga. Sregep ngaji, sregep sholat, sregep sedekah, sregep puji punika, terus beramal soleh, ya. Apapun jalan menuju surga, baik qaulan au fi'lan, dikerjakan, berusaha. Seperti doanya Kanjeng Nabi, Allahumma inni as'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku mohon surga ya Allah, dan perkara-perkara yang mendekatkan kepada surga, baik ucapan ataupun perbuatan. Ini Nabi doa. Nah, biasa masih usaha, optimis. Wa amma ahlus saqawah, adapun orang yang akan menjadi calon penghuni neraka, naudzubillah min dzalik, wa yuyassaruna ila amali ahli saqawah, maka orang itu akan dimudahkan, digampangkan melakukan amal-amal orang ahli neraka. Terus itu berawal dari ketidakyakinan akan akhirat. Kalau orang yakin akan akhirat, dia akan semangat optimis. Ini Bapak Ibu, ini contoh bisikan setan ketika Anda ingat takdir, kok Anda jadi kendor, segera berlindung kepada Allah. Kalau dilanjutkan nanti bisa kebablasan, jadi pesimis, putus asa. Allah merasa sisa, sekian 14 sisa. Ya tak? Termasuk ketika orang berbuat maksiat, dia sekudar kepada Allah. Masa Allah akan mengampuni dosa saya? Anda mungkin? Ya mungkin, dosa sudah banyak. Akhirnya orang itu apa? Bablas terus, laju fi utui wanfu, balaju fi utui wanfu. Dia lanjut terus bablas berbuat maksiat. Kenapa? Putus asa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang Maha Pengampun. Segala dosa kita, apabila kita betul-betul taubat dan nasuha, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya masih habis.
masih banyak tetapi waktunya habis, tetap habis. Masih banyak karena perkara-perkara yang apa namanya nanti karena datang sama orang penting sekali. Contohnya ini apa namanya perkara-perkara fi mayatasibi al-insan minasyaiton, perkara-perkara yang akan membentengi manusia dari syaitan. Itu nanti akan ada penjelasan dari Ibnu Qayyim, maka insya Allah akan kita sampaikan, yaitu apa kajian berseri ini ya. Kajian berseri tidak masalah, yang penting banyak milih ngaji terus, karena kadang satu ayat itu bisa menghabiskan waktu untuk kita kaji, tapi tidak masalah, yang penting dari situ kita dapat ilmu. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan di pagi menjelang siang hari ini, kajian membahas surat An-Nas. Semoga menambah ilmu buat kita semuanya, dan semoga meningkatkan iman kita, serta dari situ tadi semoga dapat kita ambil faedahnya, yaitu agar kita betul-betul waspada dan hati-hati dari godaan-godaan dan gangguan-gangguan dari syaitan. Tidak lain tidak bukan jalan untuk selamat dari itu semua adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ada benarnya dari Allah dan Rasulnya. Jika ada yang salah semata-mata dari kekuatan diri saya.